Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, masih kurang semangat ya. Jika ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Kita ulangi lagi ya. Bagaimana anak-anak, bisa? Bisa. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Wah, masih semangat semua ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan Mas Raffi. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, supaya kita untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita, alangkah baiknya kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu, Garuda Pancasila ya. Iya. Silakan Mbak Wiwit bisa memimpin teman-temannya. Silakan semuanya berdiri. Silakan Mbak Wiwit dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke tempat Mbak Wiwit. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mas Arif, Hadir. Mbak Wiwit, Hadir. Mas Raffi. Hadir. Oke, sepertinya hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kemarin kita kan sudah belajar tema 4, subtema 2, yaitu tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Lupa ya, kemarin kita sudah belajar tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Nah, siapa yang ingin menyampaikan apa itu yang dimaksud profesi atau pekerjaan? Bu. Silakan Mas Raffi. Profesi atau pekerjaan adalah sebuah bidang tertentu seperti bidang hukum, kesehatan, dan keuangan. Nah, terima kasih Mas Raffi, jawabannya benar. Kali ini kita akan belajar. Nah, anak-anak, kita akan belajar pada buku tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran 1. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu memahami materi yang ada di subtema 3 pembelajaran 1. Yang kedua, dengan mendengarkan cerita dongeng atau membaca dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Selanjutnya, dengan membaca teks deskripsi pengrajin kayu, siswa mampu menuliskan beberapa pengrajin yang ada di daerah masing-masing. Yang terakhir, dengan mengamati diagram tentang kondisi hutan di Kalimantan, siswa mampu menuliskan kondisi hutan pada tabel yang sudah disediakan. Di sini Ibu mempunyai video pembelajaran yang berkaitan tentang pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya anak-anak. Baik, Bu. Guru-guru Arif kita Untuk belajar ya. Hari ini kamu seorang pendongeng. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Adik-adik, apa ya pekerjaan orang tuamu? Apakah ada yang menjadi petani? Atau dokter? Adakah pendongeng di sekitar rumah kalian adik-adik? Nah, mungkin ada ya orang yang suka mendongeng di sekitar rumah kalian.
Nah, hari ini kita akan belajar atau mendengarkan dongeng yang mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari Melalui video pembelajaran tadi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Saya Bu, dongeng tupai itu termasuk jenis dongeng yang apa? Fiksi satu. Nah, pertanyaan Mas Raffi yaitu jenis dongeng tupai dan ikan gabus itu termasuk dongeng yang masuk ke jenis fiksi atau fabel. Nah, dongeng tupai dan ikan gabus itu termasuk dongeng fabel karena tokohnya itu hewan-hewan dan ceritanya itu khayalan. Bagaimana Mas Raffi? Paham Bu. Oke. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa LKS yang harus kalian kerjakan. Nah, di lembar LKS yang sudah Ibu bagikan terdapat sebuah pekerjaan yaitu sebuah bacaan tupai dan ikan gabus. Silakan kalian baca, lalu kalian diskusikan bersama teman-teman sebangku. Setelah itu tentukan unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita tupai dan ikan gabus. Jika sudah mendiskusikan dengan teman kalian, nanti Ibu akan tunjuk untuk menyampaikan hasil diskusi dari kalian. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Sudah Bu. Nah, jika sudah, siapa yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Silahkan Mbak Wiwi bisa maju ke depan. Dari dongeng tupai dan ikan terdapat tokoh, amanat, alur, tempat, sifat tokoh dan judul. Nah, pertama yaitu tokohnya. Tokoh itu ada tupai dan ikan gabus. Kemudian tempatnya ada di hutan dan di sungai. Nah, judulnya tupai dan ikan gabus. Tokohnya ada tupai dan ikan gabus. Tempatnya ada di hutan dan di sungai. Sifat tokoh tupai saling membantu. Kemudian alurnya alur maju. Amanat dari pesan yang terkandung dari tupai dan ikan gabus yaitu sesama teman kita harus saling tolong menolong. Terima kasih Mbak Wiwi, silakan bisa kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan yang kedua yaitu materi IPS tentang pekerjaan dan profesi yang ada di sekitar kita. Anak-anak bisa memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan tentang materi pekerjaan dan profesi yang ada di sekitar kita. oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Bayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayah Benny adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Benny. Menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Nah, anak-anak, dari video yang Ibu tayangkan tentang pekerjaan dan atau profesi yang ada di sekitar kita, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan,
dari LKS yang Ibu bagikan tadi, itu ada teks tentang pengrajin kayu atau pekerjaan. Bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah dibaca, di situ bertuliskan kalian disuruh mengamati di lingkungan sekitar rumah kalian apakah ada pengrajin seperti pengrajin kayu di rumah kalian atau pengrajin apa saja. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian apakah ada pengrajin di lingkungan rumah kalian. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Jika sudah, nanti Ibu akan tunjuk untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan berdiskusi dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, jika sudah, di sini Ibu akan menunjuk siapa yang akan maju ke depan. Silakan Mas Arif bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Berdasarkan hasil pengamatan saya di lingkungan tempat tinggal saya terdapat berbagai macam pengrajin. Yang pertama ada pengrajin kayu, pengrajin kayu yang membuat kursi dan ukir-ukiran dari kayu seperti kayu jati dan kayu mahoni. Ada juga pengrajin anyaman bambu yang terbuat dari kulit bambu. Nah, itu. Terima kasih Mas Arif. Bisa beri tepuk tangan? Silahkan bisa kembali ke tempat duduk Mas Arif. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki pada kegiatan yang ketiga, yaitu materi pembelajaran IPA. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita. karena sumber daya alam terus menurut. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pada kegiatan yang ketiga, yaitu tentang materi IPA yang membahas tentang sumber daya alam. Nah, di sini ada sebuah video yang menayangkan tentang penampakan hutan yang ada di Kalimantan. Bisa diperhatikan anak-anak. Pangkal di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau ini menunjukkan adanya pohon dan warna putih itu menunjukkan hutan yang gundul. Adik-adik Bisa diperhatikan gambar yang ada di sini. Pulau Kalimantan itu sangat hijau kan, karena banyak pohon, banyak hutan di dalamnya. Tapi lihat adik-adik, semakin tahun warna hijaunya semakin. Nah, di gambar ini semakin tahun, semakin bertambah tahunnya, pohonnya berkurang. Warna hijau Akibat ditebangi oleh penebang menunjukkan bahwa liar. pohon atau hutannya semakin sedikit, dan hutan yang gundul yang dijadikan pemukiman warga malah semakin banyak adik-adik. Wah, apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Tentunya berdampak buruk adik-adik, karena awalnya, nah ini dampak buruk adik-adik, berkurangnya hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020 saat ini. Nah, dari tayangan video tadi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Ya, silakan, Mbak Wiwit. Mengapa semakin bertambahnya tahun, mengapa hutannya banyak yang gundul? Karena ada yang menebang pohon di hutan, yaitu penebangan liar dan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan pemukiman warga. Makanya setiap tahun hutan itu selalu gundul dan mereka tidak bertanggung jawab. Bagaimana Mbak Wiwit? Iya, Bu, sudah paham. Selanjutnya, anak-anak, di LKS kalian terdapat sebuah gambar yang seperti ada di video ini.
tugas kalian, yaitu menganalisis mengapa setiap tahunnya itu selalu berkurang pohonnya. Jika sudah kalian analisis, tulislah di LKS kalian di tabel-tabel yang sudah Ibu sediakan. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Jika sudah, siapa yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya di depan? Saya, Bu. Silakan Mas Raffi bisa maju ke depan. Nah, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Dan pada tahun 1980, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Pada tahun 2000, seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan, tetapi ada yang gundul. Pada tahun 2005, hutan Kalimantan banyak yang berkurang. Dan pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Dan pada tahun 2021, hutan semakin sempit, pemukiman semakin luas. Jadi kesimpulannya, kondisi hutan di Kalimantan semakin sempit dan pemukiman semakin luas. Nah, jawabannya benar. Silakan bisa duduk ke tempat semula, Mas Raffi. Nah, jadi jika sumber daya alam kita tidak mau habis, jadi kita itu harus memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin, sebutuhnya kita saja, supaya tidak cepat habis. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki kegiatan penutup. Sebelumnya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan apa itu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Silakan Mas Raffi. Yang pertama, menggunakan SDA secara efisien. Yang kedua, memanfaatkan SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, mengelola barang tambang sebelum diekspor agar memiliki nilai jual yang tinggi dan mengurangi penggunaan barang tambang. Yang keempat, pengelolaan SDA berdasarkan prinsip ekofisiensi dengan biaya murah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, baik, jawaban Mas Raffi benar. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan untuk mengukur seberapa kalian paham materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Jika sudah, silakan Mas Arif bisa dikumpulkan pekerjaan teman-temannya dan dibawa ke depan. Terima kasih. Sambil menunggu Ibu mengoreksi pekerjaan kalian, kalian bisa membaca materi yang sudah dipelajari di halaman 12 di buku tema 4 subtema 3. Silakan bisa dibaca. Ya, Bu. Ibu sudah mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Ternyata nilai kalian bagus-bagus dan sudah mencapai batas KKM. Nah, berhubung nilai kalian sangat bagus semua, Ibu akan memberi soal pengayaan untuk kalian kerjakan supaya kalian lebih memahami lagi materi atau yang sudah kita pelajari tadi. Soal pengayaan ada di buku siswa halaman 20. Bisa dikerjakan ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Bu, saya yang memimpin. Ya, silakan Mas Raffi dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum